Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga malam ini Allah perkenankan kita untuk bisa menikmati sajian daripada ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kebaikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian tabligh akbar Nuzulul Quran dengan tema Ramadan sebagai tarbiyah menuju insan kamil. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah insan kamil, yang kedua adalah Ramadan. Insan kamil secara bahasa artinya manusia yang sempurna. Kalau kita bertanya, adakah manusia yang sempurna? Tentu tidak ada, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau manusia sempurna dalam konteks cara pandang terhadap hakikat manusia, maka Islam punya konsep bagaimana melahirkan, mencetak, mewujudkan sosok insan kamil. Kenapa? Karena banyak ajaran, ideologi, keyakinan yang memandang manusia tidak sempurna. Sebut misalnya orang-orang kafir sekuler yang menganggap manusia hanya materi belaka. Diracuni oleh pemikiran Charles Darwin yang mengatakan manusia itu keturunan kera, sehingga mereka hanya memandang manusia hanyalah tulang yang dibungkus dengan daging dan kulit, tidak lebih daripada itu. Maka jangan heran kalau cara pandang Darwin seperti ini, mereka menilai manusia semata-mata materi. Manusia hanya diukur dari lingkar pinggulnya, kulit putihnya, bentuk tubuhnya, cantik atau tampannya, tidak melihat manusia selain daripada fisik belaka. Ada juga yang mereka begitu mengagungkan intelektual, luar biasa. Mereka menganggap otak itu segala-galanya karena mampu menciptakan berbagai teknologi. Mereka tidak belajar tentang adab, mereka tidak belajar tentang akhlak. Tapi ada juga yang memandang manusia sebatas spiritual saja dengan mengabaikan hak tubuh dan hak akal. Mereka hanya tinggal di sudut-sudut biara, bersemedi, mengabdi kepada zat yang diyakini sebagai penguasa alam semesta, dan mereka nggak peduli dengan urusan keluarga, politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Tentu Islam bukan semacam itu. Ajaran Islam adalah ajaran yang memperhatikan tiga aspek ini: aspek tubuh, aspek akal, dan aspek jiwa. Ketiganya merupakan nikmat yang harus kita jaga dan kita rawat. Ketiganya merupakan amanah yang dititipkan kepada kita dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam punya cara pandang yang sempurna tentang manusia. Ya, bagaimana perhatian terhadap fisik, terhadap akal dan terhadap jiwa. Bapak Ibu sekalian, tiga nikmat ini, untuk yang pertama adalah nikmat fisik kita. Allah kasih kita naluri tanpa kita belajar sekalipun. Ini semua orang ngerti, Pak. Badan manusia itu, ya, setiap orang itu walaupun dia nggak sekolah mesti tahu kalau lapar itu makan, ya. Kalau haus itu minum, kalau ngantuk tidur, kalau capek istirahat. Itu semua orang diberi insting semacam itu, sebagaimana insting binatang, yaitu insting syahwat perut dan bawah perut, ya. Kemudian untuk akal, manusia kenapa harus merawat akalnya? Karena tabiat manusia itu dia akan memilih. Jadi kalau tabiat tubuh kita tadi lapar makan, haus minum, capek tidur, maka tabiat akal kita adalah dia suka memilih. Memilih apa? Memilih yang lebih baik, ya, memilih yang lebih baik daripada yang lainnya. Nah, proses memilih yang lebih baik ini membutuhkan akal pikiran.
ya, tanpa harus sekolah. Kalau ada pembagian amplop tipis sama tebel, milih mana Pak? Mesti milih yang tebel. Kalau ada pembagian snack, yang satu kantong kresek, yang satu ukuran gudang garam kerdus, milih mana kira-kira? Ya, milih yang sebesar gudang garam kerdus tadi, kerdus gudang garam tadi. Yang muda-muda yang jomblo ketika mau nikah, ada perempuan cantik sama yang gak cantik, milih yang mana? Mesti milih yang cantik. Itu sudah naluri, manusia dikasih nalar untuk berpikir. Nah, masalahnya berpikir yang menggunakan panca indera, ternyata dalam realita hidup tidak semuanya cukup hanya dengan panca indera. Ada aspek yang ketiga. Saya beri contoh. Tadi Bapak Ibu sepakat ya, kalau yang satu kantong kresek, yang satu kardus ukuran gudang garam, itu mesti milih yang kardus gudang garam. Sekarang saya beritahu, ini kardus gudang garam isinya sampah, kantong kresek isinya emas batangan, milih mana? Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Anda kok milih kantong kresek ini? Hah? Apa kira-kira? Karena Anda percaya sama omongan saya. Padahal matang lihat bagus yang kardus. Ya, kardusnya kardus TV lagi gitu ya. Pasti milih ini. Tapi begitu saya kasih tahu, ini dalamnya sampah dan ini adalah emas batangan, maka karena Anda percaya, Anda menganggap saya nggak bohong, Anda menganggap saya jujur, Anda akan milih kantong kresek ini walaupun penampilannya jelek. Nah, itu ruangnya ruang hati, ruang jiwa, bukan ruang logika. Kalau ruang logika percaya kepada yang besar. Tapi karena Anda percaya, maka Anda memilih kantong kresek. Itulah yang terjadi dalam hidup. Tidak semuanya bisa dilogikakan. Ada wilayah di mana cukup dengan percaya. Nah, percaya itu dalam bahasa kita namanya iman. Itu ya Pak ya. Saya beri contoh, banyak sekali dalam kehidupan kita itu hal-hal yang cukup diimani, nggak harus pakai logika. Misal kita ke rumah sakit, badan kita organ dalamnya bermasalah, sama dokter dikasih resep, kemudian ditebus obat, ada tulisannya 3 kali 1 kali 10 hari. Pertanyaannya, ketika Anda meminum obat tadi, pakai logika apa pakai rasa? Pakai rasa. Anda nggak perlu kemudian membawa obat itu ke laboratorium untuk diuji secara farmakologi, apakah benar-benar bisa punya reaksi yang menyembuhkan. Anda juga nggak perlu untuk mengecek ini dokternya dulu kuliahnya di mana, ngantuan apa bolosan waktu kuliahnya, ijazahnya asli atau palsu. Nggak perlu. Anda cukup percaya dengan omongan dokter. Kalau semuanya pakai logika, berat sekali. Sebab ketika obat dicicipi, mulut kita bilang pahit, gitu kan? Ini nggak manis. Nah, kalau pahit kita kan menolak, tapi kita percaya sama omongan dokter. Minum ini, ya. Kita juga nggak pakai logika 3 kali 1 kali 10 sama dengan 30. Ben sembuh cepet untal 30 sekaligus. Enggak. Nurut apa kata dokter. Kita nggak pernah melakukan penelitian. Banyak sekali dalam hidup kita ini yang logika kita tidak cukup, tetapi pakai rasa, pakai iman, pakai percaya, maka itu sudah membuat hati kita menjadi tenang. Itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tubuh kita ketika sakit, apa yang kita lakukan? Berobat. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ya. Konsentrasi, ya. Tubuh kita ketika sakit, maka kita harus berobat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengobatinya? Maka cara mengobatinya kita harus tahu dari mana asal tubuh kita. Setelah kita baca di dalam literatur, buku ataupun kitab suci kita temukan manusia itu tercipta dari saripati tanah, mintinin lazib, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum tarotan ukhra. Dari tanah kamu dicipta, kepada tanah kamu kembali, dan dari tanah pula nanti kamu akan dibangkitkan.
Ketika kita tahu bahwa asal tubuh kita ini berasal dari tanah, maka kalau ada masalah kembalinya ke tanah. Ya. Beras, gandum, jagung itu tumbuh di atas tanah. Daging, buah, sayur itu semua di atas tanah. Baik itu yang kaki 4 maupun yang berenang maupun yang terbang, semuanya di atas bumi. Karena kita tercipta dari tanah, obatnya mesti dari tanah. Semua obat-obat herbal dan farmasi yang kita konsumsi itu bahan bakunya dari tanah semuanya, dan cocok untuk kesehatan tubuh kita karena memang tubuh kita terbuat dari tanah. Permasalahannya, bagaimana kalau yang sakit jiwa kita? Apa obatnya? Ya, ini yang perlu kita ketahui. Jiwa kita bukan dari tanah. Jiwa kita diturunkan dari langit. Allah yang meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita ketika berusia 120 hari, yang tadinya hanya seonggok daging, maka menjadi makhluk yang bernyawa. Maka karena ruh kita, jiwa kita ini datang dari langit, Allah yang meniupkan. Ketika dia sakit, ketika dia bermasalah, ketika dia terluka, obatnya bukan dari tanah, tapi obatnya harus dari langit. Ya, apa yang Allah turunkan dari langit? Yang Allah turunkan dari langit itu adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari langit ini Al-Quran sebagai obat penyembuh. Al-Quran Allah tidak mengatakan dawa, ya, dawa itu obat, tapi Allah nyebut langsung syifa. Syifa itu pasti menyembuhkan. Kalau dawa itu mengobati, belum tentu menyembuhkan. Al-Quran memberikan jaminan yang namanya apa? Syifa. Dia adalah penyembuh. Ya, maka yang lebih menarik nanti ya, setelah ini kita akan bahas bahwa Al-Quran sebagai obat penyembuh. Kita tidak mengenal istilah overdosis dalam Quran. Nah, kalau obat-obatan manusia itu ada overdosisnya. Kalau Quran itu nggak ada, Pak, Bu, overdosis. Misalnya ada orang tepar, ini kenapa ini? Karena kebanyakan ngaji, begitu ya. Itu nggak ada. Yang ada hati kita kering, yang ada hati kita itu bermasalah karena dosisnya kurang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa pengobatan hati ini menjadi lebih penting? Karena kalau tubuh kita sakit nggak diobati, paling banter kurus kering, sakit parah, mentok-mentok mati. Ya, kenapa otak kita harus kita rawat, kita jaga? Otak kalau nggak dirawat, nggak dijaga, ya paling blow on, gitu ya, pahpoh ngah-ngoh, mentok-mentok gila, gitu kan? Tapi bagaimana kalau hati dan jiwa kita nggak dirawat? Kalau hati dan jiwa nggak dirawat, dia bisa menjadi pembunuh yang bengis dan kejam. Dia bisa menjadi pembantai manusia. Dia bisa menjadi perusak lingkungan. Dia menjadi ayah yang diktator, menjadi pemimpin yang dolim, menjadi anak yang durhaka. Dan berbagai macam kejahatan di muka bumi ini terjadi bukan karena orang sakit fisiknya, bukan karena kurang cerdas otaknya, tetapi karena sakit hati dan jiwanya. Ariel Sharon, Netanyahu, itu bukan badannya sakit, bukan otaknya nggak cerdas, tapi jiwanya yang rusak. Makanya perawatan jiwa ini menjadi sangat penting. Islam walaupun memerintahkan supaya kita merawat fisik kita, akal kita, jiwa kita, tetapi yang paling dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah jiwa kita. Maka Allah menyebut manusia bukan dengan kata-kata badan, bukan dengan kata-kata zu aklin, pemilik akal, tetapi Allah memanggil manusia dengan kata-kata nafsun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya ayyatuhan nafas. Itu ya. Manusia jiwa, manusia bukan fisik belaka. Fisik itu hanya casing saja. Maka Allah tidak melihat kepada fisik kita, nggak melihat kepada raut wajah kita, walakinnahu yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan melihat kepada hati dan perbuatan kita. Ya. Bismillah.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang bisa selamat adalah mereka yang membawa hati yang jernih tadi. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana manusia enggak manfaat hartanya, enggak manfaat tubuhnya, anak-anaknya enggak ada manfaat semuanya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari kufur, bersih dari munafik, dan bersih dari murtad. Ini kalau hatinya seperti ini, nanti dia menghadap Allah bisa untuk masuk surga. Tapi kalau terkotori oleh penyakit-penyakit tadi, dia akan tertahan, ya. Sehingga dalam bahasa yang mungkin lebay, ekstrim, saya katakan begini: seandainya Pak, Bu, seandainya ada manusia pendek 70 cm, berat badannya 70 kilo, kulitnya bersisik kayak ular, kepalanya nongol tanduk kayak binatang, pantatnya mengeluarkan daging tumbuh seperti buntut, kukunya kayak cakar, tapi hatinya bersih, ikhlas, beriman pada Allah, yakin pada akhirat. Orang seperti ini sebelum mati akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Penampilan serem menakutkan di dunia diganti dengan penampilan yang tampan rupawan di akhirat, dikelilingi dengan bidadari cantik jelita. Tapi kalau di dunia ada orang yang gagah perkasa, tampan rupawan, six pack perutnya, bidang dadanya, kemudian tingginya ideal, namun dia kufur, busuk hatinya, jahat perangainya, gak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, gak percaya kepada surga dan neraka, maka orang yang sempurna fisiknya ini dikatakan apa? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka ini lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka merupakan seburuk-buruk makhluk melata di muka bumi. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang lebih penting untuk kita perhatikan, kita rawat dan kita jaga melebihi daripada hati kita. Walaupun tentu kita harus memelihara ketiga-tiganya, ya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah kita sebutkan bahwa obat bagi jiwa kita itu dari langit, dan Allah kemudian menurunkan sesuatu dari langit yang namanya wahyu, dibawa malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Al-Quran yang diturunkan Allah ini, di dalam hadis Nabi disebutkan, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamasali ghaisin. Perumpamaan Al-Quran yang Allah turunkan kepadaku mirip seperti air hujan yang turun dari langit. Lihat bagaimana bumi yang kering, tanah yang gersang, begitu disiram dengan air hujan, tumbuh aneka macam pepohonan, sayur dan buah-buahan. Begitulah hati manusia yang garing, yang gersang, begitu disiram dengan Al-Quran, dia akan tumbuh kebaikan. Sifat-sifat positif ini akan keluar dari seseorang. Yang tadinya penjahat bisa lemah lembut hatinya. Yang tadinya ingkar, omongannya kasar, bisa lemah lembut ucapannya. Ini semua adalah pengaruh Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini udah ketemu nih urutan berpikirnya ya. Jadi melihara tubuh, melihara akal, melihara jiwa penting. Tetapi yang paling penting apanya, Bu? Jiwa kita. Bagaimana perawatannya? Harus dari langit langsung, nggak bisa dibuat oleh manusia, ya. Kemudian yang Allah turunkan dari langit adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Pasti di bulan Ramadan bukan cuman paket Quran yang Allah turunkan. Ada sejumlah obat jiwa yang sangat bermanfaat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan.
Apa saja itu? Satu adalah saum atau puasa. Ini sudah otomatis. Dengar kata-kata Ramadan, yang terbayang adalah sahur dan berbuka. Dengar kata-kata Ramadan adalah puasa full selama 1 bulan, ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Ya. Pertanyaannya, mana bukti bahwa puasa itu adalah obat fisik, obat otak, dan obat jiwa? Pertama, obat fisik. Tubuh kita mirip seperti mesin yang berputar, bergerak tanpa henti. Lambung kita itu terus bekerja, menggiling makanan yang dimasukkan. Menurut yang kita baca, lambung kita itu bekerja sekitar 8 jam ketika mulai mengkonsumsi makanan. Kalau kita makan jam 7 pagi, dia baru istirahat jam 3 sore. Tapi sayangnya jam 1 siang kita sudah makan lagi. Makan jam 1 siang, jam 9 malam baru berhenti. Tapi ba'da maghrib kita sudah makan malam lagi. Singkatnya 24 jam lambung kita nggak pernah berhenti. Bayangkan kalau ada AC nyala 24 jam sepanjang tahun. Bayangkan kalau ada motor, mobil nyala 24 jam sepanjang tahun. Bayangkan kalau ada mesin yang semuanya berbasis kepada ya mesin putar ini tanpa henti bergerak. Bisa dibayangkan panas dan cepat rusak. Maka merupakan nikmat ketika Allah mengistirahatkan 30 hari dalam 1 tahun dalam bentuk puasa pada siang hari. Maka hadis yang berbunyi sumu tasihhu, bahwa secara sanad ada yang mempersoalkan, tapi secara matan itu nyata bahwa puasa itu menyehatkan. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa penyakit akhir zaman itu, kata Nabi, as-siman, obesitas, kelebihan makanan. Ya, maka Al-Quran mengingatkan apa? Fal yang duril insanu ila to'amih. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya itu dari mana. Ya, Indonesia jarang Pak ada orang kok sakit gara-gara nggak makan. Yang ada cuma 2, kelebihan makan sama salah makan. Ya, itu penyakit mayoritas yang terjadi pada kita kalau nggak kelebihan makan atau salah makan. Maka nggak ada ceritanya orang rajin puasa Ramadan, Senin Kemis, tambah Daud, tambah Ayamul Bid, plus Syawal, kok obesitas itu nggak ada ceritanya. Ya, kecuali waktu buka balas dendam, gitu kan ya. Lagi-lagi urusannya salah makan dan kelebihan makan. Azan berkumandang, satu meja dientep sendiri, gitu kan ya. Udah sholat maghrib nungging nggak bisa bangun, gitu ya. Ini kelebihan makan. Untuk kepentingan otak kita bagaimana? Jelas yang namanya kondisi perut kosong ini membuat otak lebih fresh. Orang kalau perutnya kenyang terus itu malas berpikir, enaknya geletak, maunya mapan, begitu ya. Maka dengan perut dikosongkan, menurut penelitian Pak, hari ke-15 sel-sel darah merah putih kita ini muncul, ya, tumbuh dengan sehat ketika kita sudah berpuasa selama 2 pekan. Makanya kalau puasa di pekan kedua badan kita lebih fresh. Kalau hari pertama agak lemes-lemes adaptasi, kadang-kadang suka lupa. Tapi kalau hari ke-15 masih lupa juga kebangetan, gitu ya. Hari pertama nggak sahur itu rasanya nggak karuan. Tapi kalau sudah hari ke-20 misalnya sempat nggak sahur, insya Allah tahan, karena tubuh kita sudah beradaptasi. Yang ketiga, benarkah puasa itu bisa menjadi obat jiwa kita? Sangat, ya, luar biasa pengaruh daripada puasa buat obat jiwa kita. Makanya kalau pas bulan Ramadan ada yang berantem, gampang diingetin, puasa-puasa, begitu ya. Masa Ramadan berantem, begitu kan ya. Nanti habis sahur dilanjutin mungkin beda cerita. Habis buka puasa dilanjutin. Ya, kan orang suka ngingetin gini, puasa-puasa kok bohong, begitu kan. Jarang ya, baca Quran kok bohong, gitu ya. Mesti yang diingatkan apa? Puasanya. Waktu puasa kita lebih gampang menahan emosi. Waktu puasa kita bisa menekan untuk tidak maksiat. Waktu puasa kita lebih mudah untuk mengendalikan jiwa kita, lebih gampang untuk beramal. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar istilah tirakat, Pak? Ya, mbah-mbah kita, sesepuh kita, wali-wali songo dulu
itu suka melakukan tirakat. Tirakat itu ada yang mengatakan torekot, ada yang mengatakan tarokayat ruku. Tarokayat ruku itu meninggalkan kesenangan, meninggalkan syahwat, meninggalkan foya-foya untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Biasanya karena mereka punya hajat yang tidak cukup dipenuhi dengan ibadah standar, harus ditambah jumlahnya. Nah itu biasanya mereka apa? Saya mau tirakat dulu. Kenapa? Ini anak saya lagi masuk rumah sakit. Ini anak saya lagi ujian. Mudah-mudahan lulus. Ini saya lagi butuh banyak sekali. Nah, ini orang suka melakukan tirakat. Ya, Bapak Ibu sekalian, tirakat itu bentuknya macam-macam. Ada yang baca istighfar sampai ribuan kali. Nih ada 3 orang datang menemui sahabat Ibnu Abbas. Yang satu pengantin sudah belasan tahun nggak punya anak. Kata Ibnu Abbas apa? Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Yang satu bisnisnya sepi. Kata Ibnu Abbas apa? Tirakat baca istighfar yang banyak. Yang satunya panennya gagal karena nggak turun hujan. Maka kata Ibnu Abbas apa? Baca istighfar. Dalilnya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Itu ya. Nah, tapi yang menarik begini, di antara semua tirakat itu, para ulama, para kiai sesepuh kita lebih milih tirakat pakai puasa. Nah makanya kalau di Jawa suka disalahgunakan. Ada mutih, ada pategeni, ada ngebleng, begitu ya. Nah kalau para ulama enggak, puasa ya puasa. Dia bisa ambil Senin Kemis, dia bisa ambil Daud, dia bisa ambil puasa tambahan sunnah apapun. Yang penting apa? Dia mengerjakan puasa seperti perintah Nabi, sebagaimana Allah firmankan, wasta'inu bis sobri wassalah. Apa artinya sober? Para ulama menafsirkan as-sabru as-saumu. Sabar itu artinya apa? Puasa. Maka kalau punya masalah, minta tolong kepada Allah, pakai puasa sama sholat. Kenapa? Mereka yang tirakat pakai puasa ternyata dapat semuanya. Kalau jenengan tirakatnya cuma ngaji, nggak dapat puasa. Kalau jenengan tirakatnya cuma sedekah, nggak dapat puasa. Kalau tirakatnya cuma sholat, nggak dapat puasa. Tapi begitu tirakatnya puasa, dapat sholatnya, dapat ngajinya, dapat zikirnya, dapat sedekahnya. Buktinya apa? Ramadan. Siapa di sini yang di luar bulan Ramadan bisa tahajud 11 rakaat 30 hari full selain Ramadan? Ngacung. Saya aja nggak berani ngacung gitu ya. Ya, kadang-kadang lolos gitu ya. Tapi di bulan Ramadan kita kuat itu. Tahajud 11 rakaat bersama imam full 30 hari tanpa bolong, itu bisa. Ya, di bulan Ramadan kita bisa hatam Quran, bukan cuma sekali, bisa 2 kali, bisa 5 kali. Pas itikaf luar biasa lagi. Di luar Ramadan kita nggak sanggup. Bulan Ramadan kita bisa sedekah lebih dari yang biasanya. Maka para ulama dulu tirakatnya pakai puasa karena dia pasti akan mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka tirakat berupa puasa ini pengaruhnya untuk kesehatan jiwa kita sangat besar sekali. Ibu-ibu yang pengen anaknya tambah manut, tambah taat, itu ulama dulu puasa. Niatnya apa? Biar anaknya soleh. Ya, ada yang dia sholat malam di samping anaknya, kemudian berdoa, ya Allah, aku tambah rakaat sholatku demi kesolehan anakku. Bapak-bapak sedekah, ya Allah, mudah-mudahan penyakit ibuku disembuhkan. Ngasih anak yatim, ya Allah, mudah-mudahan anakku. Itu boleh, itu tirakat ya. Nah cuman yang tirakatan pas 17-an itu saya nggak mudeng, itu apa ya, kok malah jogetan dangdutan itu ya. Itu tirakatan modelnya sopong dulu Pak ya. Yang jelas para ulama dulu nggak pernah mencontohkan. Ulama dulu tuh tirakatnya pakai ibadah. Kalau mau tahu gambaran tirakat itu mirip seperti seorang pegawai di sebuah perusahaan ya. Kalau yang berangkatnya jam 8 pulang asar, itu gajinya UMR Pak. Tapi kalau ada karyawan yang jam 6 kok sudah datang, ba'da isya baru pulang, kira-kira gajinya nambah nggak itu Pak?
peluang dapat bonus tambahan. Nah sama, orang kalau sholatnya cuma 5 waktu tanpa qobliyah ba'diyah, sholatnya cuma 5 waktu tanpa taraweh, tanpa tahajud, tanpa witir, kok cuma 5 waktu, itu pun sering telat, sering masbuk, sering sendirian, sering nggak di masjid. Ya sudah, yang begini nih UMR minus gitu loh Pak ya. Tapi kalau sudah datangnya sebelum azan, pakai qobliyah, pakai ba'diyah, pakai kemudian doa, itu mirip karyawan yang Masya Allah ya, sering lemburan, sering ngambil sabetan, sering macam-macam. Itu bonusnya banyak sekali. Orang karyawan yang kayak begini ini, dia cepat lebih kaya dibandingkan dengan karyawan yang lainnya gitu ya. Sama, seorang mukmin yang ibadahnya luar biasa, dia akan lebih banyak dikasih sama Allah dibandingkan yang biasa-biasa saja ya. Ini puasa, maka nanti di bulan Ramadan, di luar Ramadan, kalau bisa kita tambah dengan Syawalnya, syukur-syukur kok kuat Senin Kemisnya, nanti rasakan perubahan pada keluarga kita. Anak jadi lebih gampang diatur, istri jadi tambah soleha, cerewetnya jadi kurang, bawelnya jadi nggak ala, jadi hilang, kan begitu ya. Ini berkat daripada ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, tirakat yang dipilih para ulama adalah apa? Sholat. Di bulan Ramadan ini, tadi saya katakan, belum pernah kita terawih 11 rakaat full 30 hari di luar Ramadan. Nanti bisa dites. Malam pertama 1 Syawal, malam pertama kita nggak witir, nggak terawih sekaligus. Gitu loh. Padahal sudah dilatih 30 hari, ternyata malam Syawal kita sudah lupa lagi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, problem kita biasanya nggak jauh-jauh ya. Problem keluarga, problem utang, ekonomi, pekerjaan, anak-anak. Ini problem sehari-hari yang kita hadapi. Ya, yang paling banyak ekonomi itu melebar kemana-mana. Karena gara-gara ekonomi istri kita jadi cemberut terus. Gara-gara ekonomi anak kita ngamuk-ngamuk. Gara-gara ekonomi mertua kita jadi kurang simpati. Gara-gara ekonomi banyak sekali efeknya. Kata Imam Ibnu Qayyim itu begini, kalau ada orang punya problem, gak punya duit, utangnya banyak, kemudian dia mengetuk pintu raja. Nah, kalau saya bukan pintu raja lah ya. Anda punya tetangga, rumahnya di sebelah rumah, dia kaya raya, miliarder, duitnya ratusan miliar, mungkin triliunan, dan dia temen TK, SD, SMP kita, temen ngopi, temen jalan-jalan, temen main bola, temen nongkrong. Anda nggak punya duit, Anda butuh pinjaman, Anda butuh bantuan. Waktu datang ke rumah dia, wajah kita suntuk, muka kita itu kayak lesu gitu Pak ya. Begitu ngetuk pintu rumah dia agak ragu-ragu, tapi kemudian dibuka. Dia bilang apa? Ahlan wa sahlan sahabatku, silahkan masuk. Lalu kita dipersilahkan duduk, hidangan disiapkan. Lalu kemudian kita curhat. Jadi begini kawan, saya punya problem bla 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 bla, disebutkan problem kita. Terus kawan kita bilang begini, jangan khawatir, saya akan bantu bereskan semua. Nih ATM saya bawa, ada duitnya 10 miliar. Pertanyaan saya, itu waktu dia pulang keluar rumahnya, wajahnya sama nggak dengan ketika mau masuk? Beda nggak Pak? Beda. Berangkat suntuk, kayak dilipet, senyumnya kecut, tatapan matanya kosong. Begitu pulang ke rumah megang ATM 10 miliar tadi, senyumnya lebar, wajahnya sumringah, begitu kan? Pertanyaannya, itu duit udah kepegang belum? Hah? Belum kan? Yang bikin senyumnya lebar itu apanya coba? Ayo. Ayo. Apa yang bikin dia tersenyum? Karena percaya dengan omongan temennya. Gitu loh. Ya. Coba kalau yang ngasih itu tetangganya yang miskin, cuman maaf ya, dia pokoknya miskin, kere, rumahnya gubuk, terus yang dikasih kartu KTP lagi gitu. Percaya nggak? Ya, ini ada duitnya 10 miliar. Percaya nggak Anda? Nggak percaya. Masa sih? Ya. Maka begitulah orang yang mengetuk rumah Allah, penguasa alam semesta, zat yang maha kaya raya, bisa segala-galanya.
Orang dengan masalah seberat apapun, begitu mengetuk rumah Allah, dia sholat 2 rakaat, dia mengadu kepada Sang Pencipta. Lalu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka orang yang masuk rumah Allah kemudian sholat 2 rakaat, mengadukan semuanya, pasti keluar dari masjid wajahnya berubah. Kalau wajahnya sama, masih tetap suntuk, masih tetap nggak, kayak masalahnya itu berat, berarti tadi ceritanya belum tuntas. Jangan-jangan nggak ketemu sama Allah, jangan-jangan nggak paham dengan apa yang Allah omongkan kepada dia, gitu ya. Apalagi pas buka pintu sendalnya hilang lagi, gitu kan ya. Tambah nggak karuan itu perasaannya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada yang menarik nih, ini agak pedes nih Bu. Al-Quran bilang, Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran berbahasa Arab supaya kalian berakal. Ini agak pedes nih Pak tafsirnya Pak. Kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab supaya kalian berakal. Apa maknanya? Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak dianggap berakal. Itu loh. Akal kita baru dikatakan berfungsi kalau sudah paham bahasa Arab. Mau tahu buktinya Pak? Ini misalnya ada Syekh Palestina diundang ceramah ke sini, khutbah pakai bahasa Arab. Jenengan yang nggak paham bahasa Arab dengan orang tuli sama nggak kira-kira? Hah? Nggak ada bedanya. Jenengan disodorin kitab kuning santri Sidogiri yang nggak ada harokatnya dengan orang buta, kira-kira sama nggak? Sama, gitu kan ya. Maka kita baru dikatakan berakal kalau bisa bahasa Arab. Tapi nek kudu ngerti bahasa Arab kaya ustadz yo abot. Maka bahasa Arab minimal yang harus kita pahami, bacaan sholat. Dari mulai takbir sampai salam harus ngerti artinya. Jangan sampai kita ngomong di hadapan Allah nggak tahu apa yang kita baca. Dan Al-Quran mengingatkan apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu ngerti apa yang kamu baca. Kalau nggak begitu, jenengan misalnya nih, maaf nih ya, tadi tetangga kita nih orang yang kaya raya, tapi dia tuh orang Australia gitu loh. Jenengan ngomong kira-kira dia ngomong apa, jenengan paham nggak? Nah kalau kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya nggak mudeng. Tapi kalau dia ngomong begitu, kita mantu-mantu, dia senyum, kita senyum begitu kan ya. Nek sama-sama paham, kita pulang itu mantep gitu loh. Karena tahu yang dijanjikan. Nah tapi kalau kita nggak paham bahasa dia, dalam hal ini kita nggak paham bahasa Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita keluar dari masjid sama seperti belum masuk masjid. Ya, ini pentingnya kita memahami bacaan sholat. Ya, sehingga apa? Orang yang sholat perasaan hatinya menjadi tentram, jiwanya tenang karena sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya ini paket kedua yang identik dengan bulan Ramadan. Paket ketiga namanya tilawatul Quran. Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Al-Quran disebut Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya menyebar di semua yang tersentuh olehnya. Yang membawa malaikat Jibril maka jadi malaikat paling mulia. Yang menerima Nabi Muhammad maka menjadi nabi yang paling mulia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar maka malam itu paling mulia dibandingkan malam yang lainnya. Diturunkan pada bulan Ramadan, bulan itu menjadi bulan paling mulia. Diturunkan di tanah suci, di tanah Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah menjadi tanah yang paling mulia. Yang menyampaikan itu para sahabat Nabi, maka sahabat Nabi menjadi tempat yang menjadi manusia yang sangat mulia. Maka di mana Quran itu hadir, dia akan memuliakan siapapun yang tersentuhnya. Lihat daerah-daerah pedalaman, pegunungan, pelosok yang tadinya sepi, orang bilang tempat jin buang anak, begitu didirikan pondok tahfidzul Quran. Apa yang terjadi? Tanah yang tadinya nggak ada yang mau dikasih, rebutan karena harganya jadi mahal. Ya, tempat-tempat yang tadinya tidak ada Al-Quran, begitu Quran hadir di situ, lihat bagaimana ekonominya, sosialnya, semuanya kemudian naik. Bahkan berkahnya bukan cuma menimpa orang Islam, di orang-orang non-Muslim
itu merasakan keberkahannya. Di Solo Raya ini Pak, ada 3 percetakan non muslim, ya itu hampir goyang gitu karena nggak dapat order dari pemerintah. Tapi yang ngasih order siapa? Teman-teman yang nyetak Quran, termasuk saya yang nyetak Quran. Sekali kalau nyetak buku tuh cuman 2000 eksemplar, 3000 eksemplar, 5000 tuh sudah bagus gitu kan. Tapi begitu cetak Quran 200.000 eksemplar, 1 juta eksemplar, itu yang sudah mau kolab akhirnya bangkit. Itu orang-orang Kristen saja dapat berkah dalam tanda kutip gara-gara Quran. Ya, di Indonesia ada toko buku terbesar, ngerti semua toh? Cabangnya lebih dari 120 dari Sabang sampai Merauke. Itu milik non muslim, tapi dia punya percetakan Quran. Sampai mereka bilang, ya kami kalau nggak jualan Quran mendingan nggak jualan buku, gitu ya. Padahal itu non muslim. Ini ya, maka apa? Keberkahan Quran ini dampaknya luar biasa. Nah, pertanyaannya, Quran itu diapain? Quran itu nomor 1 minimal dibaca, ditadaburi, diamalkan, sampai didakwahkan. Batasan minimal Quran itu dibaca. Untuk bisa jadi obat harus dibaca. Berapa dosisnya? Ada yang tahu dosis baca Quran berapa, Pak, Bu? Sahabat bertanya, ya Rasulullah bikam ahtimul Quran, ya Rasulullah berapa kali saya harus ngatamin Quran? Qala ahtimhu syahron, minimal sebulan sekali. Oh, sebulan sekali enteng ya Rasul. Kalau begitu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali saya lebih kuat ya Rasul. Kalau begitu sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali saya masih lebih sanggup ya Rasul. Seminggu sekali. Kayaknya seminggu sekali saya masih lebih tahan lagi ya Rasul. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali saya masih bisa lebih ya Rasul. 3 hari sekali. Jadi dalam Quran dosisnya apa? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 8 kali, 10 kali. Bapak Ibu sekalian, di kesehatan tubuh kita ada 4 level. Kalau kesehatan untuk dosis Quran ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 8, 10, 6 level ya. Ya. Kalau di tubuh kita tuh ada 4 level. Level sehat, di atas sehat namanya bugar, di atas bugar namanya kuat, di atas kuat namanya perkasa. Nah, kira-kira kalau tubuh maunya yang mana, Pak? Pengen sehat, kuat, bugar, kuat atau perkasa? Nah, nek perkasa dosisnya berat, Mas. Nek standar perkasanya Aderai itu telur ayam kampung 15 butir, madunya 200 ml, dagingnya 1 kilo, susunya 2 liter, buahnya 1,5 kilo, lari paginya 1 jam, renangnya 2 jam, ngejimnya 3 jam. Pertanyaannya, kalau gajinya UMR kira-kira remuk nggak? Ya, sama. Jangan anak kecil banyak kerja di kantor, mau coba pakai dosis 10 juz 1 hari, kira-kira ya ambruk nggak, Pak? Ambruk itu. Ya sudahlah, level kita tuh dosisnya cukup 1 juz aja, gitu ya. Yang 10 juz yang kayak siapa? Yang 10 juz itu guru tahfidz, sudah hafizul Quran, sudah mutkin, punya pondok pesantren, mertuanya punya 3 perusahaan. Terus mertuanya bilang, "Le, wis rasah nyambut gawe, tak cukupi semuanya." Nah, itu loh, Pak, ya. Itu insya Allah sehari 10 juz mempan, Pak. Ya. Nek level-level kita nyoba 10 juz, coba aja kalau nggak kelenger gitu loh, ya. Gitu, ya. Jadi kalau kita standarnya 1 juz. Tapi dalam hadis ini saya juga bilang, standar orang Islam yang paling males itu 1 hari 1 juz. Nek di bawah itu mbuh apa jenenge, raruh itu, ya. Ya. Jadi 1 hari 1 juz. Nih saya kasih rumus ya, gimana caranya supaya bisa 1 hari 1 juz. Dulu sebelum rumus ini saya pakai, kita sering lupa, sering lewat. Bukan karena kita nggak bisa, nggak ngerti caranya, ya. Jadi ada kisah 2 orang, yang satu itu selalu hafal dengan kalender Hijriyah. Setiap ditanya, ini tanggal berapa? Langsung bisa nyebut, tanggal 12 Muharram, tanggal 5 Safar, itu dia langsung bisa. Ketika ditanya, kamu kok selalu hafal? Gimana caranya? Ya karena sekarang saya sedang juz ke-5.
Ya, karena saya sekarang sedang baca juz ke 10. Jadi tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2, tanggal 3 juz 3, tanggal 10 juz 10, tanggal 20 juz 20. Nanti kalau ini sudah jadi kebiasaan enak. Tapi saran saya jangan pakai kalender hijriah, Pak. Engkau lali dua-duanya. Wis hijriahnya nggak ingat, baca Qur'annya lupa, ya. Maka pakai kalender Masehi aja. Jadi 1 Januari juz 1, 5 Januari juz 5, 10 Januari juz 10, 15 Januari kok juz 11. Bisa memaksa diri iktikaf gitu ya. Itu nikmat sekali. 10 hari terakhir 24 jam duduk di masjid, nggak ngurusi rumah, nggak ngurusi anak istri, nggak ngurusi pekerjaan, izin sama perusahaan, dapat cuti 10 hari buat iktikaf, Masya Allah ya. Saya coba paksakan sudah lebih 15 tahun bertahan untuk bisa iktikaf full ya, nggak ngurusi pekerjaan, nggak ngurusi keluarga, nggak ngurusi apa. Ini di badan refresh, bener-bener tidak ada aktivitas kecuali duduk manis di masjid, makan, tidur, ngaji, sholat, zikir, doa, makan, tidur, ngaji, sholat, zikir, doa. Itu aktivitasnya 10 hari terakhir. Inilah sunnah Rasulullah SAW. Kalau yang belum mampu bagaimana? Ya sudah, siang kerja, malam iktikaf. Insya Allah ini melatih kita untuk bisa qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, hatinya diikat dengan masjid, karena hati yang seperti ini nanti yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ibadah yang keempat namanya sedekah. Di bulan Ramadan termasuk yang Rasulullah SAW digambarkan ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu super dermawan dan beliau menjadi lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Nyah-nyoh ya, lebih gampang untuk mengeluarkan, berbagi iftar ya, momen untuk bayar zakat fitri dan zakat mal, kemudian momen untuk berbagi kepada kerabat keluarga. Ini paling tepat bulan Ramadan, karena Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang suka ngasih, bertakwa, percaya kepada surga, fasanu yassiruhu lil yusra, hidupnya akan dimudahkan. Dimudahkan itu bukan berarti nggak punya kesulitan. Punya kesulitan, cuman sama Allah dikasih jalan keluar. Bedanya orang beriman dengan tidak beriman, Pak. Kalau tidak beriman itu dikasih problem, nggak dikasih solusi. Kalau orang yang beriman dikasih ujian, dikasih masalah, tapi dikasih solusi. Itu ya. Makanya orang beriman itu walaupun ujiannya berat tenang. Kenapa? Karena solusinya lebih besar daripada ujiannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kekuatan doa zikir kita. Maka di Ramadan ini sangat disunahkan kita memperlama zikirnya, menambah doanya, terutama pada malam-malam ganjil. Kalau nanti ya kita mendapati yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka betapa beruntungnya kalau malam itu kita isi dengan banyak doa, banyak tilawah, tambah sedekah. Mau sedekah bingung kan ada banking ya, mobile ya, sehingga kita bisa bersedekah walaupun kita sedang berada di dalam masjid ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini paket yang turun pada bulan Ramadan. Dan semua itu merupakan momentum daripada nuzulul Quran. Maka pada momentum nuzulul Quran ini menjadi sangat relevan kalau kemudian ibadah saum, ibadah sholat, ibadah tilawah, ibadah sedekah, ibadah zikir doa ini menjadi sesuatu yang lebih kita perhatikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.
Kinis aja.